Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebentar saya mutus semua dulu ya. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas semua limpahan nikmat yang kita rasakan hingga malam hari ini, alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama berkumpul walaupun di ruang Zoom ini ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, keluarganya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, teman-teman semuanya, selamat datang di acara malam mingguan bersama DPS. Ini acara yang memang kita khususkan kepada siapa saja yang mungkin penasaran, mungkin pengen tahu terkait dengan bisnis properti syariah, wabil khusus yang diusung oleh developer properti syariah. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama berkumpul dan ini adalah acara perdana kita dalam malam mingguan DPS ini. Mudah-mudahan, doakan saja mudah-mudahan kita bisa rutin ya mengadakan malam mingguan DPS ini. Jadi kita bisa setiap minggu, setiap malam minggu kita bisa berkumpul bersama-sama di forum ini. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah luar biasa ini peserta yang saya lihat. Yang daftar itu ada dari banyak lokasi ya di Indonesia dan juga banyak profesi di sini. Saya izin screen share dulu sebentar ya. Jadi kalau dari lokasi yang saya lihat dari Sabang, dari Aceh sampai Merauke itu lengkap ya. Ada semuanya. Kemudian profesinya di sini sebagian besar developer. Nah, ini apakah developer, beberapa mungkin juga teman-teman DPS ya ikut malam ini, ikut malam mingguan bersama kita, dan mungkin juga ada developer yang belum menjadi member DPS. Nah, nanti silahkan bisa menyimak bagaimana kiprah developer yang ada di DPS. Kalau memang mau join gabung, nanti juga kita akan informasikan bagaimana cara join di DPS. Kemudian di sini saya lihat 25% ada agensi marketing properti. Ini juga selamat datang buat teman-teman yang mungkin masih mencari-cari ya jualannya properti syariah yang proyek-proyek yang bernaung di DPS. Nanti kita juga mungkin akan diskusi juga bagaimana cara teman-teman mau jualan properti syariahnya DPS. Kemudian di sini ada 12 orang atau 13% wirausaha. Kemudian ada karyawan swasta 15%, kemudian di sini ada PNS 3%, dan yang kecil-kecil ini luar biasa ya, ada guru, ada konsultan, ada notaris, kemudian mediator independen, ada pensiunan PNS, termasuk juga ada ibu rumah tangga, luar biasa. Selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru berjumpa atau baru berkenalan dengan DPS atau properti syariah. Silahkan nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang. Kemudian di sini dapat acaranya dari rekomendasi teman lebih banyak, paling banyak, kemudian dari sosmed, dari iklan FB, dan ada beberapa yang lainnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Dan untuk mengawali acara kita malam ini, kita akan bersama-sama mungkin ada sedikit kata sambutan ya dari CEO dan founder DPS, Ustadz Rosid Aziz, untuk mengawali diskusi kita yang nanti insya Allah alhamdulillah sudah hadir juga di sini pembicara kita malam ini, Bapak Arif Sungkar, Ketua Asosiasi DPS, sekaligus juga CEO dari Royal Orchid, beberapa proyek nanti mungkin beliau akan menyampaikan. Dan juga di sini ada hostnya Kang Wildan, ini sebagai Humas DPS dan juga CEO dari banyak ya, Flipro,
kemudian apa namanya Tasnim gitu kan, dan mungkin ada beberapa project atau beberapa bisnis yang lainnya yang mungkin buat teman-teman agensi juga sudah tidak asing lagi dengan Kang Wildan ini. Baik, teman-teman semuanya, untuk yang pertama saya persilahkan kepada Ustadz Rosid Aziz, mungkin akan menyampaikan sambutannya dari acara kita malam ini. Saya persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Kejen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya malam hari ini, malam mingguan ya, bersama DPS. Saya juga masih berada di kantor pusat DPS di Kota Bogor. Setelah tadi ada seharian ada acara di kantor. Semoga teman-teman sekalian sama seperti saya dan para teman-teman di Developer Syariah diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman umat Islam, kesempatan, kesehatan, waktu luang, usia panjang, dan berjuta-juta nikmat lainnya. Dalam Rasulullah semoga senantiasa tercurah limpahkan pada uswah kita bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah di dalam jalan Islam hingga akhir zaman. Dan semoga saja rekan-rekan semua yang hadir di majelis kita malam hari ini diberikan keistiqomahan oleh Allah hingga maut menjemput kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah senang sekali. Dalam satu pekan ini DPS ada 9 kegiatan dan hari ini saja ada beberapa kegiatan berupa acara semacam ini. Ini menandakan subhanallah saya sangat mungkin orang yang paling gembira, orang yang paling senang, orang yang paling bersuka cita dengan maraknya kegiatan-kegiatan mengatasnamakan Proposal Syariah, apalagi atas nama Developer Proposal Syariah. Kenapa? Karena tentu saja ada harapan besar bahwa kita hidup di sebuah negeri terbesar kaum muslimin. Dulu kenapa skema Proposal Syariah ini saya gagas? Karena didasarkan atas sebuah kegelisahan. Kita hidup di sebuah negeri terbesar kaum muslimin, tapi kenapa cari rumah dengan skema murni syariah saja sulitnya minta ampun. Ya, jadi saya sudah sangat beruntung, alhamdulillah. Sekarang teman-teman bukan hanya para konsumen atau pembeli yang saja yang bisa menikmati skema syariah ini, tapi juga memberikan benefit manfaat yang luar biasa kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis ini. Ya, siapa saja mereka? Ya tentu sangat banyak. Ya, baik developer, kontraktor, marketing, arsitek, notaris, dan segala macam pihak yang memang masih ada kaitannya dengan bisnis properti. Orang bilang turunan bisnis properti itu bisa sampai ratusan bisnis, turunan bisnis properti. Dan kita merasakan sendiri, di DPS sendiri ini ada unit bisnisnya saja sudah ada belasan. Ya, mulai dari arsitek, ya, legal, rumah hukum, kontraktor, marketing, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ini menjadi arus besar yang positif dan memang sesuai dengan prediksi Indonesia ini akan mengalami tren syariah ya puncak-puncaknya di tahun-tahun ini. Tahun 2020, 2021, 2000 sampai 2025 ini adalah puncak-puncaknya tren syariah di negeri kita tercinta ini. Jadi kata-kata syariah, hijrah, ya ini akan sangat familiar ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, materi yang akan di-sharing malam ini yakni bagaimana peluang bisnis di situasi pandemik ini. Ini luar biasa loh. Ya, di saat properti konvensional atau yang pakai skema perbankan ini lagi jatuh, ya, sekitar 2 bulan lalu beredar daftar proyek-proyek yang bermasalah yang dilelang oleh salah satu bank, ya ada jumlahnya ada ratusan,
ya, alhamdulillah produk syariah tidak seperti itu. Produk syariah terbukti lebih stabil, lebih kebal, lebih imun dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah mengumumkan secara resmi kita masuk ke resesi. Ya, salah satu prasyaratnya adalah katanya kalau 2 kuartal berturut-turut memasuki atau terkontraksi negatif pertumbuhan ekonomi, dan kuartal kedua Indonesia sudah diumumkan resmi minus 5,32%. Kemudian di kuartal ketiga yang baru selesai akhir September kemarin itu juga terkontraksi minus kurang lebih sekitar 2%, dan ini sah negeri kita ini masuk ke jurang resesi. Nah, banyak usaha yang gulung tikar, banyak usaha yang memang lagi slow down, banyak yang bangkrut, gulung tikar, tetapi alhamdulillah tidak terjadi di properti syariah. Bahkan properti syariah tetap menggeliat, tetap tumbuh, berkembang, bahkan ini di luar ekspektasi kami. Dan oleh karena itu kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, wabil khusus kepada para member developer properti syariah yang sudah dengan bersemangat menemukan pola-pola baru, sehingga kemudian properti syariah ini terbukti lebih stabil. Jujur aja, kalau sudah main sebagai developer ini nyaman sekali, Pak, Bu, ya, terutama karena kita tidak menggunakan skema-skema yang memunculkan doror bahaya seperti skema hutang, ya, apalagi hutang riba. Jadi kita punya proyek sekian banyak juga tanpa memiliki hutang. Alhamdulillah. Ya, sementara hutang sendiri itu hakikatnya kalau ya di siang hari menimbulkan kegelisahan begitu ya, apalagi di malam harinya. Oleh karena itu ini satu hal yang sangat positif. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara santai ini. Ya, silakan kalau teman-teman nanti mau bertanya seputar peluang-peluang bisnis di properti syariah, silakan. Tapi dalam bayangan saya, teman-teman kalau mau masuk sebagai praktisi bisnis properti kurang lebih ada 3. Ya, kalau ingin mendapatkan jenis income kan ada 3. Income di bisnis properti. Yang pertama, income yang sifatnya aktif, namanya aktif income. Pilihannya jadi apa? Kalau kita dapat aktif income, pilihannya salah satunya adalah jadilah marketing, jadi broker, makelar. Dan di properti syariah ada ratusan agensi, yang masing-masing agensi ini punya pasukannya itu bisa puluhan, ya, ratusan bahkan ribuan satu agensi saja. Oleh karena itu di seluruh Indonesia ini ada ribuan para marketing properti syariah yang membantu developer untuk mendapatkan aktif income. Kenapa aktif income? Karena begitu closing jualan dapat haknya, dapat komisinya, dan komisinya pun lumayan. Saya juga pernah mengalami, walaupun konteksnya iseng, tapi rekor saya untuk mendapatkan aktif income sebagai pihak yang menjadi perantara itu pernah sekali transaksi ya hampir 1 M itu komisinya, lumayan kan? Ya sebulan sekali lumayan lah, ya gitu ya. Itu kalau aktif income. Aktif income ini bisa jadi arsiteknya, jadi kontraktornya, jadi marketingnya, itu dapatkan aktif income. Dan ini peluang. Banyak sekali proyek di DPS ini 600 lebih, tersebar di 120 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Mau nyari yang kaplingan, kawasan wisata, apartemen, ya perumahan, komplek ruko, ini nyaris semua ada. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman ingin mendapatkan passive income, ini yang pilihannya kalau ingin mendapatkan passive income, jadilah developernya. Ya, developer ini mendatangkan passive income bagi teman-teman anggota DPS sudah merasakan manfaat mendapatkan passive income di bisnis ini bagaimana. Oleh karena itu generasi-generasi awal di DPS insya Allah sudah merasakan manfaat konsep ini. Ya, memang kita seolah-olah durasinya panjang, harus berpuasa. Ya, kenapa? Karena konsumen nyicil langsung kepada developer dalam durasi waktu kadang sampai 10 tahun, kadang 15 tahun. Tetapi ketika sudah selesai semua, ya, nah ini manfaatnya luar biasa ini. Saya sendiri alhamdulillah sudah cukup banyak proyek-proyek yang sudah kita selesaikan, dan kalau di DPS secara umum ada ratusan titik lokasi yang sudah handover, sudah selesai. Ya, teman-teman boleh tanyakan langsung kepada konsumennya bagaimana cara pembayarannya. Insya Allah semuanya sama, membayar langsung kepada pihak developer tanpa melalui fasilitas KPR perbankan. Nah, jadi nanti teman-teman kalau ada yang berminat jadi developer silakan bisa menghubungi Pak Sekjen, Pak Ihsanul Mutakin, atau ke Pak Humas di DPS Pusat, Kang Wildan. Ya. Kemudian yang terakhir
kalau tadi ada active income, ya. Yang kedua adalah passive income. Kalau active income itu jadi kontraktor, jadi arsitek, jadi notaris, jadi marketing, ya. Kalau passive income jadi apa tadi? Developer. Nah, yang terakhir, kalau ingin mendapatkan massive income di dalam situasi pandemi corona ini, masukan atau income tambahan dalam sebuah rumah tangga ini kayaknya kita harus berpikir kreatif gitu ya, mencari celah-celah pemasukan baru untuk rumah tangga kebutuhan kita karena sekarang situasinya lagi sulit. Nah, kalau mau massive income, apa sih massive? Massive itu ya gede langsung. Ini saya ibaratkan seperti makan gajah. Makan gajah, gajahnya lagi bunting, habis diintuk tawon, wah bengkak. Nah, ya, jadi sekali makan langsung kenyang dan cukup untuk berbulan-bulan atau mungkin bahkan setahun. Nah, caranya jadi apa? Ya, caranya jadi apa untuk dapat massive income sekaligus? Jadilah flipper. Ya. Nah, kebetulan Kang Wildan ini ada judulnya itu Wildan Flipro. Nah, Flipro ini kayaknya judulnya per properti ya kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah Kang Wildan sudah melakukan tiga-tiganya sekaligus sebagai marketing, dapat komisi, sebagai developer, ya dapat passive income, dan terakhir sebagai flipper. Nah, flipper itu begini, flipper itu beli, jual, begitu. Saya pernah menjalankan skema flipper juga. Nah, skema flipper ini rekor saya pernah mendapatkan dalam 3 bulan itu pernah mendapatkan margin profit itu 3,9 M dalam waktu 3 bulan. Ya kan? Ini langsung gemuk seperti makan gajah. Ya kan? Jadi silakan teman-teman, ini peluang ya sebagaimana tema yang diusung oleh malam mingguan bersama DPS, mau jadi dapat active income ya tadi ada beberapa profesi yang kita bisa lakukan. Mau dapat passive income jadilah developer properti syariah dengan konsep tanpa bank. Mau dapat massive income pilihannya ya jadilah flipper ya, beli jual ya kan. Nah, tapi ada triknya, ada caranya. Nah, tiga-tiganya sudah pernah saya pribadi pernah jalankan dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Tetapi dengan tetap berkonsep syariah ya. Jangan kalau nggak bisa pakai konsep syariah mending nggak usah ya. Kalau nggak bisa jualan ya, misalnya profesi Anda saat ini adalah marketing, kalau nggak bisa menjualkan properti syariah mending nggak usah main properti lah. Mending nggak usah menjadi marketing properti. Kenapa? Nambah dosa aja. Apalagi developernya. Kalau nggak bisa pakai skema developer properti syariah, ya mending nggak usah jadi developer. Kenapa? Apa sih untungnya? Walaupun mungkin kita dapat untung banyak, tapi nggak sebanding dengan resiko kita kelak di akhirat begitu. Yang terakhir, demikian juga flipper. Kalau nggak bisa pakai skema syariah, mending nggak usah main properti. Kurang lebih itu teman-teman sekalian. Kenapa? Karena syariah itu sebenarnya bukanlah pilihan, bukan opsional. Syariah itu bukan option tapi obligation. Syariah ini adalah kewajiban kita semua yang mengaku sebagai muslim. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada panitia, kepada pengurus di DPS, wabil khusus kepada Pak Ketua Asosiasi Developer Syariah Pak Arif Bungkar yang hari ini berkenan untuk sharing. Beliau ini luar biasa ya, dari seorang profesional meninggalkan dunia profesional dengan gaji yang sangat wow karena beliau jebolan ITB, teknik mesin ya, teknik mesin atau teknik apa ya Pak Arif Bungkar, tapi kemudian beliau tinggalkan dan beralih menjadi developer properti berkonsep syariah tanpa bank, dan alhamdulillah sekarang proyeknya sudah lebih dari 10 dan lebih dari 600 rumah, rata-rata harganya di atas 1 M, tapi jualannya tetap laris manis. Teman-teman kalau mau bantu jualkan proyek beliau, sekali closing saja komisinya mungkin lebih dari cukup untuk beli beli motor baru lah kurang lebih ya. Apalagi kalau mau jualin ruko ya, saya kasih 100-200 juta tuh kalau mau jualin ruko saya gitu kan. Nah, demikian juga terima kasih Pak Wildan. Kang Wildan ini senior juga di DPS, angkatan perdana yang di kelas Jakarta, dan sekarang proyeknya luar biasa, kawasan sampai 15 hektar ya di Tasnim, di daerah Ciampea, dekat Ciampea sana. Dan saya juga saat ini sedang membangun pesantren wakaf di Komplek Priok ya, dari tanah wakaf dari proyeknya Mas Wildan
ini, Subhanallah, makasih ini. Dan terakhir Pak Sekjen ya, yang sudah membersamai di program kita, yang sudah menginisiasi program kita ini, sehingga harapan saya ini tetap berkelanjutan seminggu sekali. Kawan-kawan yang masih penasaran, baik mau skema bisnisnya atau sebagai konsumennya, silakan kita jumpa lewat, walaupun medianya online, tapi kita bisa bertegur sapa langsung dan tanpa terkendala suatu apapun itu. Baik, terima kasih. Tidak berpanjang kata, saya kembalikan ke Pak Ihsanul Mutakin, Pak Sekjen. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rashid untuk sambutannya di acara malam mingguan bersama DPS untuk sesi yang pertama ini. Untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Kang Wildan sebagai host di acara ini untuk bisa memandu, dan juga kepada Pak Arif Sungkar sebagai pengisi. Saya persilakan Kang Wildan. Boleh hostnya dikasih ke saya, Kang? Boleh hostnya dikasih ke saya, Pak Sekjen? Biar bisa screen share. Hostnya masih visible. Siap, sudah. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain. Terima kasih kepada guru saya tercinta Ustadz Rashid. Masya Allah, berkat beliau saya berbisnis properti sampai saat ini ya. Ya, alhamdulillah juga terima kasih kepada Pak Sekjen yang sudah meluangkan waktunya, energinya, serta semuanya pikirannya untuk terselenggara acara ini. Dan mudah-mudahan kita bisa rutin menyelenggarakan acara seperti ini bulanan ya. Bisa rutin dilaksanaan tiap minggu, pertama ya Pak Sekjen ya, mungkin gitu ya Pak Sekjen. Oke, hari ini materinya sangat menarik mengenai peluang memang di masa pandemik ini yang langsung akan kita simak oleh Ketua Asosiasi Developer Properti Syariah. Saya bacakan dulu ya visinya, CV-nya dari Pak Arif ini. Nama lengkap M. Arif Gunawan Sungkar atau sering disebut juga Kang Arif Sungkar. Lahir di Surabaya tanggal 27 Februari tahun 1980. Hobi beliau reading, learning, outdoor sport. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kalau yang butuh emailnya silakan di arifsunkar@royalorchidsyariah.com atau nomornya di 0811601804. Background dari pendidikannya S1 di ITB untuk Mechanical Engineering. Nah, beliau salah seorang profesional yang tadi Ustadz Rashid bilang yang berhijrah ke properti syariah, tapi pernah profesional ya ini di perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, luar biasa ya. Mulai dari General Electric, GE, terusnya Warsila, MTU, Simon, Weichai, Satman Trakindo, sampai banyak tentang generasi bisnis yang lain. Dan akhirnya sekarang membuka sebuah proyek yang fenomenal, yang luar biasa, dan nanti kita bisa belajar dan bisa tanyakan langsung menjual proyek-proyek mahal tapi laku keras ya. Beliau founder dan CEO dari Royal Orchid Group, dan beliau adalah ketua kami di Ketua Asosiasi Developer Properti Syariah. Mangga kepada Pak Ketua untuk bisa menyampaikan materinya, waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Kang Wildan? Suara saya jelas nggak, Kang Wildan? Ininya, Pak Arif. Suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini bisa bertemu di majelis Zoomiyah ini bersama guru-guru kita, Ustadz Rashid Aziz, kemudian Kang Sekjen juga, Pak Wildan juga. Alhamdulillah ini suatu berkah yang luar biasa. Saya lihat juga banyak sekali
teman-teman yang sudah saya kenal juga, ada partner juga yang bergabung di sini, alhamdulillah. Ya, semoga bisa sama-sama nanti kita bersinergi dari teman-teman yang bergabung di Zoom ini untuk bisa bergabung di DPS nantinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya punya waktu sampai jam berapa ini? Kang Wildan. Dua itu masih ada berapa? Tinggal dari 3B aja sih ya. Suara siapakah ini? Saya punya waktu sampai jam berapa nih, Kang Wildan? Wah, suaranya di mute itu ya. Sampai jam 8.35 menit, Pak. Ya. Nah, moga-moga cukup nih. Izin saya share presentasi saya masih belum bisa ini dari tadi. Saya kasih mic host ya, Pak Ketua. Oke, siap. Sudah bisa. Nah, ini jadi kita angkat tema tentang ini ya, peluang properti, peluang bisnis di properti syariah selama pandemi ini. Sudah terlihat ya, Kang Wildan? Sudah, tinggal di Zoom. Oke. Ya, bismillah, saya mulai. Ini biar kita melihat bahwa properti syariah ini bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk global ini insya Allah nantinya. Sehingga saya perlihatkan foto yang sedang lagi di global ini. Ini seperti tadi diceritakan sedikit perjalanan karir saya lahir di profesional, jadi banyak bekerja di PMA, di Bandung, kemudian di Wärtsilä Indonesia, MTU, Siemens, WC, Sewatama. Saya juga paling tinggi, saya pernah menjadi sales country manager. Paling banter tapi ujung-ujungnya hanya ke Allianz Alena saja ini, nggak jauh-jauh. Rumah nggak bisa beli tapi. Karena untuk beli rumah itu susahnya minta ampun. Untuk beli rumah waktu itu saya harus KPR ke bank dan saya lihat untuk angsurannya itu bisa sampai 6,5 juta per bulannya. Tapi setelah saya lihat setahun yang berkurang hanya cuman sampai 10 juta saja. Jadi sudah ngangsurnya banyak sampai 70 juta tapi yang angsuran pokoknya, hutang pokoknya hanya berkurang hanya 10 juta saja. Kemana sisanya? Ya larinya ke bank. Sehingga 15 tahun saya profesional di bidang power plant. Setelah itu saya memutuskan untuk pindah ke bisnis properti syariah. Jadi saat ini saya fokus di bisnis properti syariah, ada beberapa proyek ternyata sekarang dengan bergabung di properti syariah ini bukan hanya satu rumah saja yang saya bangun, ternyata hampir 600 lebih unit ya saat ini yang kita kelola. Yang pertama di Cimahi, kebetulan saya domisili di Cimahi, Kang. Jadi domisili di Bandung, maaf. Jadi banyak proyek-proyek saya itu yang kita develop di Bandung dan sekitarnya, di Cimahi, kemudian di Ciwidey, kemudian ada di Garut juga, di Parakancang, kemudian di Jakarta juga ada kita proyek, kemudian ada juga di Surabaya, tanah kelahiran saya, sehingga ini alhamdulillah dengan adanya properti syariah, saya bergabung dengan DPS, Developer Properti Syariah yang dibangun oleh Ustadz Rosid dan skema bisnisnya saya ikuti, ini sangat mudah sekali. Walaupun saya tidak punya background di properti, tetapi dengan adanya skema-skema yang dibuat oleh DPS, bisnis modelnya sesuai dengan properti yang bisa kita bangun, ini sangat mudah sekali untuk kita ikuti. Nah, lokasi proyek kita di Royal Syariah Group itu ada beberapa di Purwakarta, di Jakarta, kemudian di Garut juga, paling jauh di Jawa Timur, di Surabaya, sehingga ya alhamdulillah dalam kurun waktu 4 tahun ini properti syariah saya berkembang sangat pesat ya. Dan ini juga didukung oleh partner-partner saya yang kebetulan memang sudah pengalaman dalam mendevelop properti di bidangnya. Sehingga selain saya mendapatkan ilmu dari DPS,
kemudian mendapatkan guideline coaching dari Ustadz Rosid sendiri dengan skema DPS yang sudah bisnis modelnya sudah proven, dan juga dibantu oleh partner-partner saya yang memang sudah pengalaman di bidang properti. Nah, ini proyek pertama saya di Royal Orchid Villa, tadinya hutan, kebun ya. Setelah itu kita mulai bangun, kita cut and fill, land clearing, kemudian kita bentuk lahannya, kemudian kita pasang jembatan, kemudian kita bangun gate-nya. Lalu ini desain awal, dan ini jadinya nih, mirip ya dengan desain yang awal. Dan ini sama sekali kita develop perumahan ini tanpa menggunakan dana dari bank. Jadi kita tidak meminjam uang dari bank, kita tidak berhutang dari bank, kita benar-benar mandiri ini dengan skema DPS yang sudah di-develop di developer properti syariah. Dan ini rumah-rumah yang sudah kita bangun di Cimahi, di Royal Orchid Villa, dan ini juga tanpa bank sama sekali, tanpa pendanaan dari bank. Dari beli lahannya itu kita tidak pakai bank. Kemudian membangun rumahnya juga tanpa bank juga. Kemudian kita jual rumahnya dengan kredit angsuran, itu pun tanpa pendanaan dari bank sama sekali. Sehingga ini model bisnis yang sudah proven. Ustadz Rosid sendiri sudah membuat ini dari 2012. Jadi ini sudah melewati semua cobaan-cobaan yang pernah ada di dunia bisnis, sehingga sudah bisa kita pastikan bahwa model bisnisnya ini adalah model bisnis yang sudah proven ya. Kemudian ini juga di Jakarta, ini 3 lantai, tapi harganya bisa 1 lantai 1,2 miliar. Dalam kondisi COVID saya bisa jual 2 unit ini. Sehingga alhamdulillah dalam kondisi COVID pun di bulan Juni-Juli kemarin tetap ada pemasukan dari bisnis-bisnis properti syariah saya. Kemudian juga ini di Bilabong Suta, sama juga waktu COVID kemarin di bulan Juni-Juli saya juga bisa jual 2 unit, harganya itu 1,6 per unitnya. Sehingga ini bukan sesuatu hal yang menghalangi, walaupun dengan adanya COVID ini bisnis properti syariah tetap bisa berjalan. Nanti kenapa kok bisa? Nanti ada alasannya. Nah, kemudian ini juga proyek kita di Surabaya, saat ini masih cut and fill, dan ini juga sama skemanya tanpa bank sama sekali. Lalu kenapa sebenarnya bisnis kita harus berbisnis secara syariah? Selain kita tahu bahwa kita sebagai umat Islam, kita harus menghindari dosa riba. Riba ini kan luar biasa dosanya ya. Mungkin teman-teman sudah paham bagaimana dosa riba ini mengancam kita di akhirat nanti. Nah, tapi selain itu ternyata kalau kita jalankan bisnis kita sesuai syariah, itu ternyata luar biasa. Selain yang pertama, imun terhadap adanya krisis ekonomi ini terjadi, tapi kita masih imun. Dan kedua, ternyata di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang sudah mengincar market syariah ini. Kita lihat petanya ini, peta tahun 2018 ini. Di Malaysia, visi menjadi pusat keuangan Islam dan halal global pada 2020. Saudara kita, tetangga kita di Malaysia punya visi untuk menjadi pusat keuangan. Tapi jangan lupa di Inggris itu sudah dikenal sebagai pusat keuangan Islam di Barat ini. Bayangkan Inggris yang non-Muslim, kita kan nggak boleh bilang kafir ya. Kata orang, sekarang nggak boleh bilang kafir, tapi bilangnya non-Muslim. Inggris ini sudah develop dan sudah dikenal sebagai pusat keuangan Islam di Barat. Ventura itu lahirnya di Inggris, dan Ventura ini mengusung skema syariah sebenarnya. Kemudian di Brasil juga sebagai negara yang non-Muslim, pemasok terbesar daging unggas halal, dan dia mengincar pasar di Timur Tengah. Australia, pemasok utama daging sapi halal, termasuk ke Indonesia nantinya. China ingin menjadi eksportir utama tentang fashion halal. Jadi semua orang di dunia itu sudah mengincar pasar market Muslim di dunia ya. Kenapa? Karena kita setelah teliti, dan ini sudah ada surveinya yang dilakukan oleh Inventure, ternyata dari 2015-2019 ini banyak orang yang sudah teredukasi tentang syariah, tentang riba awareness, tentang edukasi yang halal, kemudian tentang konsumen untuk mencari produk-produk yang halal, sehingga 2019 ke sini
itu halal supply chain itu benar-benar banyak yang berminat, sehingga terjadi halal boom. Ini yang terjadi, sehingga market di dunia pun melihat hal ini. Ini sesuai dengan apa yang disurvei oleh Inventur ya, bahwa market Muslim ini berevolusi dan 2020 ke sana ke atas itu terjadi halal boom. Kita lihat bahwa sekarang orang untuk membeli makanan itu pasti ngelihat apakah sudah sertifikasi halal atau belum. Kemudian edukasi juga, walaupun sekolah-sekolah Muslim ini sedikit lebih mahal, tapi kita sebagai orang tua lebih memilih menyekolahkan anak kita ke sekolah-sekolah Muslim. Kalau saya dulu lebih favoritnya sekolah-sekolah negeri, tapi kalau sekarang lebih favoritnya adalah sekolah-sekolah Muslim. Sehingga ini menunjukkan bahwa bagaimana market bergerak ke arah syariah ya. Dan ternyata dunia juga melihat potensi Muslim ini luar biasa besar. Marketnya itu luar biasa besar. Sampai 2010 saat ini kita angka Muslim di dunia itu 1,6 miliar. 2050 itu bisa menjadi 2,8 miliar. Ini luar biasa besar. Dan Indonesia itu termasuk negara Muslim yang terbesar yang diincar oleh negara-negara di luar. Sehingga kalau kita hanya sebagai objek saja untuk pasar market itu, sehingga kita tidak akan bisa berkembang nantinya. Kita hanya dilirik sebagai konsumen saja, bukan negara produsen. Ini yang harus kita ingat, dan ini kita harus sadarkan juga diri kita, bahwa kita sebagai Muslim ini jangan hanya sebagai penonton saja. Ini market kita ini luar biasa besar dan dimakan oleh orang-orang kafir nih di luar sana. Ini yang harus kita cermati. Dan kita juga lihat dari 2018 ternyata ini beritanya juga luar biasa. Properti konvensional ini bisa jadi syariah. Banyak properti konvensional itu yang berubah ke syariah karena mereka juga melihat pasar syariah itu memang manis ya. Pasar syariah ini gemuk sekali. Kemudian industri di Indonesia sudah dipetakan, industri halal itu nilainya 3.000 triliun ini. Sehingga ini sangat pasar yang sangat gurih. Kalau kita bermain di sini dan belum ada kompetitor, belum ada yang bermain di sana, ini adalah blue ocean bagi kita. Lalu kenapa kita komitmen tidak pakai bank? Ini salah satu kita lihat data-datanya bahwa jumlah uang tabungan yang menguasai di Indonesia 71%-nya itu hanya nggak sampai 1% rekening. Jadi nggak sampai 1% orang di Indonesia itu menguasai sebagian besar uang di bank. Nah, ini data-data yang kita lihat di perbankan ya. Kemudian kepemilikan asing di sejumlah bank nasional. Bank-bank swasta saat ini sebagian besar itu sudah dikuasai oleh asing. Jadi uang-uang yang kita masukkan ke bank-bank kita itu nantinya akan ditarik oleh asing. Sehingga kalau kita nabung di bank sebenarnya ini membesarkan, bukan membesarkan rakyat kita, tapi membesarkan orang-orang yang di luar sana. Kemudian juga ternyata kita lihat juga beritanya bahwa di Oktober 2019 itu terjadi ada separuh bank di dunia ini dalam keadaan sekarat. Tahun lalu saya baca juga bank yang sudah berumur ratusan tahun itu juga terancam untuk dilikuidasi. Sehingga kita pahami, kita studi bahwa sebenarnya bank ini bukan sesuatu hal yang bisa bertahan selamanya. Suatu saat akan ada waktunya bank ini tidak akan bisa berkembang lagi. Dan di saat itulah kita sudah siapkan skema-skema yang kita bikin bisnis modelnya itu sesuai syariah yang sudah proven, dan ini adalah skema bisnis yang tanpa bank. Di LPS sendiri sudah menyatakan bahwa kalau misalnya skenario terberat pandemi corona itu hanya 8 bank, hanya 5 bank saja yang bisa diselamatkan. 8 bank berpotensi gagal. Ini data-data yang ada di media ya. BI sendiri menyebutkan bahwa ekonomi syariah ini bisa jadi bantalan di Indonesia. Nah, kenapa kita melihat bahwa bank ini menjadi hal yang harus bukan sesuatu yang ini ya, yang kita ingin hindari saat ini.
Karena ternyata setelah kita pelajari, itu ternyata banyak sekali krisis-krisis perbankan di dunia yang terjadi dari 1907, 1920, 1922, 1923. Ini banyak sekali krisis-krisis yang terjadi di perbankan. Ya, ini data-datanya, ini akan banyak sekali kalau dijelaskan satu-satu, tidak akan cukup waktunya. Tapi insya Allah nanti akan kita pelajari kalau teman-teman bergabung di DPS ya. Sehingga ini luar biasa banyak ini. Bahkan kita kalau rata-ratakan itu dalam rentan waktu 100 tahun itu terjadi 25 kali krisis yang disebabkan oleh perbankan. Kita ingat aja 98 kita krisis di Asia Tenggara. Kemudian terjadi di 2010-2012 ya. 2011 mengalami krisis. Jadi hampir 100 tahun itu terjadi 25 krisis ekonomi. Rata-ratanya 4 tahun sekali. Sehingga kalau kita lihat itu tubuhnya ekonomi itu naik turun itu. Jadi kita tren ekonomi itu naik turun. Kadang setelah krisis turun, mereka ekonomi kita itu mencoba untuk memperbaiki dengan skema-skema baru, tapi nggak bertahan lama, kemudian drop lagi, nggak bertahan lama, naik lagi, drop lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu insya Allah kajiannya ada di DPS, dan ternyata itu ada di dalam Al-Quran, insya Allah. Lalu kita berpikir, ngapain kita capek-capek untuk mensyariahkan sesuatu yang tidak akan bisa bertahan. Dia akan naik, kemudian turun lagi, naik, turun lagi. Dan kita tahu bahwa di bank ini ada dosa riba yang bisa kita dapatkan kalau kita memakai pinjaman dari bank. Nah, itulah kenapa kita berpikir ya sudah di DPS ini kita komitmen, kita fokus, kita kembangkan bisnis modelnya itu nggak usah tanpa bank, nggak usah pakai bank sama sekali. Walaupun bank syariah pun kita tidak pakai. Kenapa? Karena itu tadi ini bank ini naik turun trennya, dan kalau kita perbaiki pun akan berat sekali, kita akan capek sekali. Selain memang di sana ada masalah riba yang terjadi ya. Dan Allah sudah mengatakan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kamu itu, Allah sendiri yang mengatakan kamu itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi kalau kita sudah ditunjuk sebagai umat yang terbaik oleh Allah, kenapa kita harus memakai sistem yang bukan dibuat oleh syariah, membuat sistem yang tidak sesuai syariah? Jadi kita ini sudah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi umat yang terbaik dan diberikan toolsnya yang sesuai syariah. Sehingga kita pelajari, ayo kita coba, di sini saya mengajak juga, ayo kita pelajari lagi bisnis model yang sesuai syariah itu seperti apa. Dan insya Allah bisnis model ini bisa dijalankan dengan tanpa bank ini. Nah, di ADPS sendiri kita sudah membuat roadmap bagaimana menjadi real solution for property industry ya. Bukan hanya untuk properti syariah saja ya, bukan real solution for property syariah, tapi kita menjadi real solution for property industry. Nah, ini salah satu survei yang dilakukan oleh partner kita. Jadi di masa pandemi itu ternyata kecenderungan orang untuk mencari rumah memang agak turun. Tapi begitu naik di bulan Juni atau Juli itu naik lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini yang ternyata surveinya mengatakan seperti itu. Tapi orang yang mencari itu seperti apa petanya? Nah, ternyata petanya orang yang mencari rumah itu yang pertama dia itu mencari properti yang antara 1 M ke atas, sehingga ini pasar yang kita bidik ya saat ini. Karena apa? Karena mereka mencari investasi yang selain bank. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang yang mempunyai uang cukup banyak itu melihat bahwa bank ini saat ini bukan tempat investasi yang aman. Mereka mencari tempat lain yang lebih aman.
yang mana salah satunya adalah di bisnis properti ya. Kemudian juga mereka melihat bahwa kalau misalnya banyak promo yang terjadi di developer, maka mereka akan ambil. Ini maaf, ada satu slide lagi sebenarnya yang tidak tertampilkan di sini. Mereka itu mengejar pertama DP-nya itu bisa fleksibel, kemudian yang kedua mereka bisa mendapatkan cara bayar yang fleksibel, dan itu hanya bisa didapatkan di properti syariah. Kalau kita pakai bank, DP-nya tidak bisa fleksibel, cara bayarnya pun tidak bisa fleksibel. Dan itu hanya bisa didapatkan di properti syariah, skema properti syariah. Nah, ini kita sudah kembangkan di asosiasi DPS, datanya seperti ini. Jadi sebaran proyek-proyek properti syariah di asosiasi DPS ini cukup besar ternyata. Saat ini sudah di 26 provinsi, kita sudah punya kepengurusan di 26 provinsi. Di Papua ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada, Sumatera ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga pasti ada gitu. Sehingga teman-teman kalau ada di manapun di Indonesia, insya Allah kita bisa bantu untuk bagaimana kita mendevelop sebuah properti dengan skema yang syariah tanpa bank ya. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu kita juga tanya ini. Oke ya, suara siapa ya? Oke, ini harus saya yang mute ya. Iya. Gimana cara? Oke. Nah, di DPS sendiri dengan melihat bahwa kita sekarang sudah punya bisnis model yang kuat, kemudian market syariahnya ini juga luar biasa besar, sehingga tahun ini kita canangkan program 1 juta unit properti syariah. Ya, jadi kita tidak mau kalah dengan bosnya Kang Wildan ini ya. Bosnya Kang Wildan sudah mencanangkan 1 juta rumah. Nah, kita bikin program 1 juta unit properti syariah yang insya Allah tanpa bank dan juga tanpa subsidi dari pemerintah. Ini keren sekali ini. Karena apa? Karena kita yakin bahwa solid, bisnis model kita ini sudah solid dan sudah proven, sehingga ini bisa kita tawarkan kepada orang-orang yang ingin join dengan kita untuk menjadi partner investasi misalnya, atau partner pengadaan tanah misalnya, atau partner kontraktor. Nah, ini adalah bisnis proses di DPS saat ini. Di akuisisi lahannya kita juga sudah punya skema tanpa bank, kemudian financial closing-nya juga untuk mendevelop suatu proyek setelah kita punya tanahnya itu bagaimana tanpa bank juga, dengan cara-cara yang insya Allah nanti kalau misalnya teman-teman bergabung di DPS akan diajarkan di situ dengan cara sirkah mudorobah, sirkah inan atau murobahah, apa itu nanti bisa dijelaskan dari kalau teman-teman bisa bergabung di DPS ini. Kemudian pembangunannya pun kita tidak perlu KYG, KYG-nya pun tanpa bank, nggak perlu pakai dana bank. Kita bisa pakai akad ijaroh atau murobahah material. Kemudian penjualannya pun walaupun konsumen tidak bisa cash, kita bisa lakukan secara kredit juga, itu pun tanpa pendanaan dari bank. Jadi penjualannya bisa dengan skema ada murobahah atau istisna atau baik ditaksid, bidain, itu banyak sekali skema-skema yang sudah kita kembangkan di DPS. Sehingga ini suatu hal yang sudah proven, yang sudah kita buktikan selama ini, dan bahkan dengan kondisi COVID saat ini, properti konven saat ini sulit sekali bergerak nih Kang Wildan, karena mereka kesulitan untuk mendapatkan pendanaan dari bank. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menjual? Mereka nggak tahu caranya untuk menjual tanpa bank. Lalu banyak sekali member-member DPS di pusat dan di daerah mulai didekati oleh pemain-pemain properti konven untuk bergabung, bekerja sama untuk bisa sama-sama menjual atau dikonversikan, kita katakan ya, dikonversikan untuk menjadi syariah, untuk dijual dengan cara tanpa bank. Nah, ini adalah kenyataan yang terjadi saat ini. Sehingga kita yakin dengan kalau teman-teman bisa bergabung di DPS saat ini, pastinya kita juga butuh support dari teman-teman untuk mewujudkan ultimate objektif menjadi 1 juta unit properti syariah di 2025 nantinya. Jadi 5 tahun kita akan punya target itu untuk mewujudkan ultimate objektif tersebut.
dan kita butuh teman-teman semua di seluruh daerah di Indonesia untuk bisa mendukung program ini. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendevelop proyek properti tanpa bank, kemudian selain tanpa bank juga tanpa riba. Ini yang kepentingan kita sebenarnya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menghindari dosa riba. Dan banyak sekali masyarakat di Indonesia ini yang butuh rumah, tapi tidak punya solusi untuk membeli rumah dengan skema yang tanpa riba. Saat ini properti syariah yang tadi saya lihatkan petanya, walaupun sudah ada di seluruh Indonesia, tapi ternyata kalau kita persentasekan itu tidak lebih dari 1% saat ini dibanding properti yang konven ya. Sehingga angkanya itu masih kecil sekali. Kalau kita tidak bantu DPS untuk develop lebih banyak proyek saat ini, maka saudara-saudara muslim kita di seluruh Indonesia yang membutuhkan rumah, mereka tidak punya solusi. Nah, teman-teman kalau bisa memberikan solusi tersebut, insya Allah selain kita dapat keuntungan bisnisnya, tapi kita juga dapat pahala yang luar biasa besar ya. Dan jangan lupa kalau kita bisa sadarkan satu orang melalui wasilah kita untuk bisa masuk ke Islam, atau misalnya kita tunjukkan jalan untuk sesuai dengan syariat Islam, insya Allah ganjarannya ini luar biasa, Kang Wildan. Ini ganjarannya seperti seekor unta merah. Kalau dulu seekor unta merah ini seperti kendaraan yang paling mewah saat itu ya. Nah, saat ini mungkin Lamborghini merah atau Ferrari merah. Ganjarannya seperti itu. Jadi bukan hanya harta saja yang kita dapatkan, pasif income-nya kita dapatkan, masif income-nya kita dapatkan, tapi insya Allah di akhirat juga diganjar pahala yang luar biasa besar. Nah, di DPS saat ini kita bikin bisnis prosesnya itu seproven mungkin dengan skema-skema yang ini, dan kita juga di asosiasi kita kembangkan standarisasi dan sertifikasi di setiap proyek member DPS, sehingga kita bisa yakinkan member-member DPS yang sudah masuk ke dalam asosiasi itu pengelolaan properti syariahnya itu terstandarisasi dari Sabang sampai Merauke, kemudian kita naikkan levelnya dengan cara kita sertifikasi. Jadi kualitas mutunya kita jamin, kita jaga, kemudian cash flow-nya juga kita guideline agar aman, sehingga proyek-proyek di asosiasi ini benar-benar bisa kita pastikan aman dan terdeliver ke masyarakat sesuai janjinya ya. Nah, setelah ada standarisasi dan sertifikasi, maka kita lakukan audit berkala ini, kita lakukan uji kompetensi setiap 6 bulan sekali, agar kita yakinkan bahwa proyek-proyek properti yang ada itu tetap terjaga kualitasnya dan tidak sampai menjadi properti yang bodong ya. Bukan hanya kalau di properti ini kan bukan hanya properti syariah bodong yang digembor-gemborkan yang kemarin ya, tapi sebenarnya properti konven pun ada banyak sekali yang bodong, tapi hanya saja yang banyak digembor-gemborkan hanya properti syariah bodong. Nah, kita coba bentengi proyek-proyek di asosiasi ini dengan cara standarisasi dan sertifikasi, kemudian kita lakukan audit berkala dan uji kompetensi. Dan saya yakin program-program ini tidak ada di asosiasi-asosiasi lain. Di asosiasi konven tidak akan ada standarisasi, ada sertifikasi, kemudian ada audit berkala dan uji kompetensi. Dengan skema seperti ini, insya Allah kita bisa ikhtiarkan, kita yakinkan bahwa proyek-proyek member di asosiasi DPS saat ini bisa kita jaga kualitasnya dan juga bisa mendeliver produknya sesuai dengan janji ke konsumen. Itu Kang Wildan, mungkin terakhir closingnya, jadilah umat yang terbaik, karena Allah sudah mengatakan bahwa kita ini menjadi umat yang terbaik, kita ini dipilih menjadi umat yang terbaik. Dan bagaimana menjadi umat yang terbaik? Maka kita harus berilmu dulu, baru kita beramal. Jangan hanya melihat kemudahan di properti syariah, oh mudah ini kayaknya. Kalau teman-teman yang mungkin sudah bermain di properti konven, melihat bahwa wah ini cuma ngerubah angsuran dari pakai bank, sekarang tanpa bank. Nah, tapi di situ banyak ilmu-ilmu yang harus kita kuasai dulu, agar tidak terjebak dalam masalah riba, agar tidak terjebak masalah cash flow mungkin yang bisa. Karena di properti syariah ini kekuatan kita adalah di cash flow. Nah, kalau cash flow-nya nggak kuat dan kita juga akad-akadnya masih bermasalah secara syariah, itu bisa jadi hasilnya pun tidak akan menjadi baik. Maka jadilah umat yang terbaik dengan berilmu dulu sebelum beramal. Terima kasih Kang Wildan. Alhamdulillah ini pas 8.35 ya.
nggak lebih, nggak kurang. Silakan saya kembalikan kepada Kang Wildan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Arif Sungkar. Ya, alhamdulillah pemaparannya jelas ya, tuntas posisi DPS itu ada di mana dan apa yang kita lakukan dari ADPS, Asosiasi DPS. Kita buka sesi tanya jawab Pak Ketua untuk Pak Sekjen. Silakan. Silakan yang mau bertanya perihal DPS atau perihal-perihal lain langsung pada Pak Arif. Silakan di chat atau bisa dibuka open mic. Silakan. Boleh. Assalamualaikum, Ustadz Wildan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, silakan lanjut. Ya, dari kelas online, mentoring online 4, Pak Fajar. Oh, Masya Allah. Oke, yang saya mau tanyakan untuk developer syariah kan kita bisa menjelaskannya. Di kelas kan pasti udah dijelaskan secara detail ya. Tapi kalau untuk kontraktor syariah itu maksudnya batasannya seperti apa Pak ya, Ustadz Inggi? Kontraktor syariah seperti apa batasannya kontraktor syariah itu? Ya, silakan Pak Ketua atau Pak Sekjen. Boleh. Tadi siapa yang bertanya? Maaf. Yang bertanya siapa tadi? Pak Fajar. Fajar Pak dari. Oh, Pak Fajar. Fajar dari mentoring online. Alhamdulillah sudah pernah belajar di kelas DPS ya, Pak Fajar ya. Ya, untuk kontraktor syariah, ya sebenarnya kata-kata syariah ini kan harus kita perjelas. Maksudnya syariah itu seperti apa ini? Kalau kita ingin benar-benar sesuai syariah, ya kita harus cek akad-akadnya ini. Akad-akadnya yang penting tidak bermasalah secara syariah. Nah itu, kalau ingin menjadi kontraktor yang benar-benar sesuai syariah, maka akad-akadnya juga harus kita cek benar-benar untuk akad ijarohnya itu benar-benar sesuai syariah, itu Pak Fajar. Ya, dari pembiayaannya, kemudian dari pekerjaannya itu benar-benar mengikuti kaidah-kaidah akad ijaroh ya. Kemudian dari delivery produknya juga sesuai dengan yang diakadkan, barang-barangnya juga sesuai dengan yang diakadkan, pas tepat waktu juga, sehingga itu koridor-koridor dari kontraktor syariah. Nah, kalau Pak Fajar ingin masuk ke situ, ya nanti bisa kita cek dulu nih akad-akad yang Pak Fajar dapatkan itu seperti apa. Itu Pak Fajar. Terima kasih banyak Pak Ketua. Pak Fajar, itu ya sudah mantap ya. Nanti di kesempatan lain. Pak Arif atau Pak Sekjen, bagaimana cara ikut ADPS nih katanya? Nah itu Pak Sekjen itu yang tahu. Ikut ADPS Pak Sekjen. Kontak kemana Pak Sekjen? Baik, saya kan di sini MC ini ceritanya nih. Ya nanti terakhir, kalau saya ada infonya mungkin saya sampaikan. Oke, lanjut yang lain dulu ya. Arif, mungkin nih Pak Arif, gimana jika troubleshooting penanganan konsumen yang macet pembayarannya? Nah ini pentingnya tadi berilmu sebelum beramal itu Kang. Jadi kita harus pahami dulu nih konsep bisnis skema syariah dari DPS ini seperti apa. Karena bukan hanya skema bisnisnya saja, tapi bagaimana kita mengedukasi konsumen sebelum membeli. Nah di konsep DPS ini bisa kita pastikan pembeli konsumen buyer ini yang membeli di kita ini harus teredukasi dulu secara syariah. Jadi mereka juga paham bahwa mereka kalau beli rumah dengan angsuran berarti punya hutang dan hutang itu harus dibayarkan. Kalau nggak dibayarkan ini ada pertanggungjawabannya nanti di hari akhir kelak ya. Sehingga hal-hal seperti ini harus kita edukasi di awal. Dan kita juga lihat selain dia mampu untuk membeli, kita lihat kapasitasnya, kita juga lihat karakternya juga nih. Nah, kalau karakternya ternyata bukan karakter sesuai syariah, kemudian
dia hanya ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan tanpa peduli dengan masalah-masalah syariah. Ini banyak sekali konsumen-konsumen yang seperti itu yang di proyek kita itu akhirnya kita tolak gitu. Jadi kita lihat di awalnya dulu nih, kita screening di awalnya sehingga di hasil akhirnya jadi tidak bermasalah. Gitu Kang Dilan. Baik, setuju banget. Nanti ada ya tambahannya sebenarnya di kelas bagaimana verifikasi konsumen dan lain-lain. Makanya berilmu dulu sebelum beramal. Mungkin di sesi lain ya kita akan bahas. Ini ada pertanyaan lagi. Sejauh mana pendampingan DPS terhadap developer atau member yang bermasalah? Terhadap member yang bermasalah, ya itu yang kita lakukan saat ini, kita verifikasi dulu nih. Jadi kalau misalnya member mempunyai proyek, itu kita verifikasi dulu untuk proyek yang akan dijalankan. Jadi ini memang ada dijelaskan juga di kelas kalau teman-teman ikut di kelas DPS. Jadi kita verifikasi dulu secara akad-akadnya apakah sesuai syariah tidak. Kemudian cash flow-nya ini sesuai dengan cash flow yang sudah diajarkan di DPS tidak. Nah, kemudian setelah proyeknya jalan, kita sarankan member yang sudah punya proyek masuk ke asosiasi. Dengan masuk ke asosiasi, kita lakukan sertifikasi nih, kita standarisasi pengelolaan properti syariahnya. Nah, setelah kita standarisasi, kemudian kita naikkan level pengelolaan properti syariahnya, lalu kita cek berkala nih tiap 6 bulan sekali. Itu yang kita lakukan saat ini di Asosiasi Developer Properti Syariah. Sehingga dengan cara seperti itu, insya Allah kita sudah ikhtiarkan semaksimal mungkin untuk menjaga member-member properti syariah kita ini dari masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari nantinya, Kang Wildan. Seperti itu, Kang. Ya, luar biasa yang kita membedakan DPS dengan lain tuh, kita tuh perlu di teman-teman ini ya, mungkin masih banyak yang di luar DPS ya gitu ya. Tadi kita ada verifikasi buat para member, ada program standarisasi, bahkan nanti di DPS juga jadi ini ya, project champion ya, ya champion. Betul. Saat ini kita lagi mencetak proyek-proyek yang dikelola oleh DPS champion ini. Di mana DPS champion ini profesionalnya sangat tinggi sekali dan dakwahnya juga tinggi sekali gitu. Ini yang kita harapkan dari teman-teman nantinya, insya Allah. Karena ada pembinaan rutinnya juga ya di kelas TMP ya. Nah, betul, betul Kang. Pertanyaan selanjutnya boleh ya Pak Arif sambil menunggu. Ini luar biasa nih, Pak Sekjen nggak masalah lebih dari 1 jam, udah sejam. Ya nggak apa-apa, boleh. Habiskan pertanyaannya. Kalau akses ikut program-program DPS gimana nih? Ini mungkin banyak yang pengen ikut program-program DPS ya. Program DPS tadi Ustadz Rosid bilang 1 minggu bisa berjalan bersamaan 9 ya. Baik ADPS, ADPS, ABS ya, rumah halal, banyak ya rumah DPS dan lain-lain. Gimana Pak Arif atau Pak Sekjen? Ya mungkin bisa dijelaskan Pak Sekjen biar penasarannya sedikit hilang. Ini kayaknya sudah banyak yang menanyakan ini. Programnya nanti kan terakhir sebagai penutup. Nanti terakhir. Oke. Terakhir ya. Sebagai penutup. Ya. Biar nggak kemana-mana. Ya, intinya di DPS tuh programnya banyak banget dari mulai pelatihan awal, pembinaan, bahkan sampai yang advance, bahkan sampai di DPS Champion ya. Nanti ada di Pak Sekjen jelaskan. Lanjut ya dari Mbak Luki. Untuk proyek properti yang konven, yang hijrah ke syariah di bawah DPS, apakah ada audit atau sidak di kantor developer? Karena saya pernah menjual proyek yang hijrah, tapi di kantor marketingnya masih tetap pakai bank. Ya, kalau standar kita memang tiap-tiap proyek yang akan dikonversi ke skema syariah, kita pastikan dulu itu mengikuti standar proyek yang ada di Asosiasi Developer Properti Syariah ya. Dan salah satu yang kita kunci di proyek member yang ikut di asosiasi itu salah satunya adalah tata tertibnya itu tidak boleh menjual properti tanpa bank, tidak boleh menjual properti menggunakan bank. Nah, sehingga kalau misalnya ada member yang sudah terdaftar di asosiasi dan ternyata dia menjual properti pakai bank lagi, keanggotaannya otomatis menjadi gugur itu. Cabut ya? Ya. Ya jelas ya Mbak Luki bahwa di DPS ada standarisasinya, bahkan ada uji kompetensi serta auditnya.
Jadi mungkin ini yang belum masuk DPS mungkin ya, belum masuk standarisasi. Mungkin baru hijrah setengah-setengah nih hijrahnya. Lanjut ya, dari Mahyedin. Pembelian lahan dari pelelangan bank konvensional, apakah boleh dalam skema DPS? Dapat dari lelang. Kita lihat akadnya saja ini. Sebenarnya kalau kita membeli sesuatu kan boleh-boleh saja, sah-sah saja, tergantung akadnya. Nah, akadnya, rukun akad kan ada 3. Yang pertama, objek akadnya ada. Kemudian ada penjual dan pembeli. Hanya 2 pihak saja nih. Nggak boleh ada 3 pihak atau 4 pihak. Jadi kalau misalnya ada developer konven, kemudian ada bank, ada kita, ini kan 3 pihak. Kalau semuanya terlibat, ini 3 pihak melanggar rukun akad itu. Sehingga kalau misalnya terjadi seperti itu, ya ini rukun akadnya jadi batil, akadnya menjadi batil. Dan akad kalau batil itu jadi bermasalah ke produk turunannya. Jadi rukun akad harus dipenuhi semua, hanya 2 pihak saja, penjual dan pembeli. Kemudian ada objek akadnya jelas, jangan sampai kita mau lelang tapi objek akadnya nggak jelas di mana. Nah itu juga bermasalah secara syariah. Kemudian yang ketiga itu ada ijab kabulnya. Nah, selama itu bisa dipenuhi, ya insya Allah ya tinggal kita lihat termin akad, skema akadnya itu seperti apa yang dipakai, akad jual beli seperti apa, apakah termin, pembayarannya termin atau syirkah. Nah ini memang penjelasannya sangat panjang sekali nih, tidak cukup 1 jam untuk menjelaskan skema-skema akad yang ada. Setuju. Ya. Baik. Lagi ya Pak Ketua ya. Nah ini bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai properti syariah yang bermasalah dan terjerat pidana? Kira-kira di mana ya permasalahannya? Ya, yang pertama perlu kita pahami bahwa yang bermasalah itu bukan hanya properti syariah saja. Properti syariah itu kalau secara nasional jumlahnya mungkin kurang dari 1% di Indonesia ya. Lalu ada yang bermasalah, ini yang digembor-gemborkan terus ini, yang selalu di blow up di media. Padahal properti-properti yang tidak syariah yang bermasalah itu lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. Gitu. Ya, kalau di Bandung ini adalah proyek properti yang didevelop oleh salah satu 5 besar properti di Indonesia dan itu juga mangkrak. Sampai sekarang tidak ada beritanya. Kemudian ya kita tahu juga kemarin kan ada juga yang proyek besar di mana Cikarang Bekasi itu kan bermasalah, tapi setelah nggak berapa lama jadi adem ayem. Ini ada apa ini? Kenapa hanya properti syariah yang di blow up sebagai properti yang bodong yang bermasalah? Nah, menjawab pertanyaan tadi, kenapa ada properti syariah yang tidak amanah atau tidak bisa atau gagal misalnya ya? Itu karena memang dari awal yang kita cermati, ada beberapa proyek yang kita cermati itu selalu masalah di akuisisi lahannya itu kan. Jadi tahap awalnya itu sudah bermasalah. Tahap awal akuisisi lahannya aja bermasalah, bagaimana tahap akhirnya? Kita belum bisa membeli tapi sudah menjual, kemudian bagaimana kita bisa mendeliver produknya. Ini yang jadi masalah. Sehingga kita pastikan kalau di asosiasi ya atau di DPS itu ada skema-skema akuisisi lahannya itu harus jelas dulu dan harus terakuisisi sempurna dulu di awal. Karena kunci dari developer itu adalah mengakuisisi lahan. Nah, bukan menjual lahan ya, akuisisi lahan ini kuncinya. Jadi kita bagaimana mengamankan akuisisi lahannya dulu dengan sempurna baru boleh menjual. Nah, properti-properti syariah yang kemarin bermasalah kita lihat itu ada beberapa akuisisi lahannya ini yang bermasalah sehingga delivery produknya pun jadi bermasalah juga nantinya. Jelas ya. Jadi memang juga kebanyakan kalau di TPS bersyukurnya kita ada standarisasi sih ya. Itu yang jarang. Mungkin perlu dipahami developer properti syariah bukan hanya di DPS ya. Jadi banyak banget yang mengatasnamakan developer properti syariah dan proyeknya mangkrak ya. Tapi bukan dari asosiasi kita ya. Kebanyakan yang Pak Arif ya. Betul, gitu. Betul. Bukan dari member-member DPS. Dan juga ya, ini juga terjadi di properti konven juga. Dan jadi ya, properti konven yang mangkrak itu salah akuisisi lahan itu. Kelihatan dari misalnya setahun 2 tahun tidak ada pergerakan, nah itu ada bisa jadi ada masalah di
ininya ya, dalam akuisisi lahannya. Kenapa tidak ada pergerakan? Karena lahannya belum bebas full 100%, belum dimiliki sempurna. Dan ini terjadi juga di properti konven juga itu. Saya lihat ada beberapa, ya kita juga tahu lah, properti yang katanya bisa akuisisi 500 hektar di Cikarang Bekasi itu ternyata hanya baru mengakuisisi 80 hektar saja ternyata kan. Nah, itu salah satu kenapa properti itu jadi bermasalah ke depannya. Ya, yang kedua memang produk media ya di follow up, padahal yang masalah lebih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk ini Pak, banyak yang ini ya tentang kredit macet nih, banyak yang belum paham. Untuk pembayaran yang macet, apakah sistemnya penangguhan waktu bayar selama beberapa waktu atau seperti apa Pak Arif? Ya, ini memang bakal panjang ini kalau dijawab satu-satu ini karena memang ini materi kelas ini memang ya, materi kelas semua ini. Betul. Jadi bocoran, kita kasih bocoran sedikit lah. Bagaimana kalau misalnya ada yang kena musibah. Ini kalau kita awalnya sudah edukasi dengan baik, orang yang nggak kena musibah dan punya kemampuan pasti dia bayar ini. Nah, kecuali kalau tidak kita edukasi dengan baik, maka dia curi-curi itu di tengah jalan. Oh, ini ada kebutuhan yang lain atau sedang pingin nyimpan. Ada juga itu Kang, pernah juga saya kelolosan itu. Ada misalnya buyer itu ngelihat bahwa kita ini kan nggak didenda nih, ya sudah duitnya dikumpulin, dimasukin ke bank dulu malah. Itu nggak lama kita cut itu untuk akadnya itu dimasukin ke bank karena kita nggak didenda ya biar dapat deposito. Ini kan sesuatu edukasi yang kurang baik ini, dan ini selalu kita evaluasi di proyek-proyek kita. Nah kalau misalnya kita udah edukasi dengan baik, ternyata bayarnya itu memang kena musibah ya. Nah bedanya kita dengan dengan transaksi di bank, kalau kita kena musibah, banknya itu nggak peduli kan. Mau musibah mau enggak tetap harus bayar. Kalau nggak bisa bayar didenda gitu. Nah bedanya dengan syariah, nah, kita nggak boleh mendenda karena kita sudah sepakati satu harga, nggak boleh berubah itu, nggak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan itu masuk ke riba. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya buyer ini terkena musibah dan tidak bisa bayar, ya sudah kita kasih grace period. Selalu ada solusi di syariah. Kita kasih grace period, misalnya sebulan belum bisa bayar, kita kasih 2 bulan, kita kasih 3 bulan. Setelah 3 bulan misalnya masih belum mampu juga, kita tanyakan lagi, bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Apakah kita jual saja asetnya secara bersama-sama? Tidak kita sita ini kan, barangnya tidak kita sita. Kita jual bareng-bareng, nanti kalau hasil penjualannya lebih, maka yang dibayarkan ke kita itu hanya hutangnya saja. Sisa hutang yang ke kita, lebihnya buat buyer yang sudah melakukan angsuran tersebut. Sehingga dari kelebihan itu mereka bisa cari atau mencari solusi dari musibah yang ada dari yang didapatkan. Seperti itu Kang, secara syariahnya. Jelas ya. Nah, jadi di DPS itu sendiri nanti ikutin kelasnya ya. Kita ada mitigasi resikonya mulai dari 5C ya Pak Arif ya. Mulai dari karakter, semacam-macam. Nanti dipelajari lebih lanjut. Intinya tadi jelas banget. Ini masih ada pertanyaan yang sama, saya skip aja ya Pak Arif. Nah ini Pak Arif, ada yang minta diyakinkan. Sepertinya belum yakin benar nih. Assalamualaikum. Mohon diyakinkan kembali sejauh mana prospek properti syariah di tengah pandemi. Secara fakta ekonomi secara global berdampak terhadap daya beli masyarakat dan bahkan berpotensi resesi. Terima kasih. Nah, ini perlu diyakinkan. Padahal tadi materinya udah bagus banget ya. Ya nanti Bapak siapa itu yang bertanya ya? Pak Surahman. Ya Pak Surahman mungkin banyak-banyak berinteraksi dengan developer-developer yang sudah bergabung di tempat kami, Pak. Itu teman-teman member dari DPS itu laporannya luar biasa ini. Waktu pandemi ini ternyata penjualannya mereka bukan berhenti, malah naik ini. Mungkin Kang Wildan juga merasakan juga ya. Di proyek saya juga dengan kita lihat kemarin, jadi kita tarik dari 2018, 2019, 2020, ternyata penjualan kita itu tidak lebih buruk daripada penjualan di 2018. Ternyata masih lebih baik sedikit dibanding 2018 ini. Dan ini data faktual ya, data faktual yang ada. Nah, nanti Pak Suratman kalau misalnya ada waktu tinggal main aja, karena kalau dari Zoom ini akan banyak ini ya, terbatas sekali kita diskusinya. Tapi kalau Bapak
punya kenalan atau Bapak tinggal di mana, nanti kita bisa kenalkan di pengurus DPW-nya untuk bisa berdiskusi dan melihat data-data yang ada. Ini luar biasa ini ternyata properti syariah. Dan ini sudah dibuktikan sama survei yang dilakukan oleh salah satu marketplace yang tadi saya tunjukkan. Itu ternyata memang keinginan orang untuk membeli setelah bulan Juni-Juli itu jauh lebih besar daripada tahun lalu. Dan mereka mencari skema-skema yang lebih fleksibel. Skema DP-nya lebih fleksibel angsurannya, kemudian secara angsuran juga bisa difleksibelkan juga. Dan ini hanya bisa dilakukan di properti syariah ini. Di properti konven tidak bisa dilakukan hal-hal seperti itu. DP-nya tidak bisa fleksibel, kemudian angsurannya pun kalau sudah sama bank, gimana caranya kita tawar-menawar? Fleksibel artinya bisa tawar-menawar ya. Nah, itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Gitu kan. Ini data-data memang faktual di lapangan ini. Ya, di lapangan kalau kita gabung ke member, wah penjualan 200 unit, 300 unit. Luar biasa deh. Itu proyeknya Ustadz Rosid sebulan bisa closing 200-300 unit itu di Bandung ya. Juga itu di Cicalengka Bandung, ya. Luar biasa itu. Buktiin dulu deh, ya, karena memang kita lebih fleksibel, lebih freedom gitu ya. Ini mohon maaf Arif, banyak teman-teman yang di luar non-member ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan basic. Ini pertanyaan yang basic juga mungkin. Ada 2 pertanyaannya dari Syam. Apakah semua produk properti syariah hanya untuk muslim saja? Bagaimana jika non-muslim berminat memilikinya karena tertarik dengan skema tanpa bunga? Apakah ada syarat tertentu untuk non-muslim bisa memiliki properti syariah? Yang kedua sekaligus ya Pak Arif ya. Apakah setiap properti syariah ada standarnya, khusus dalam hal pasum misalnya? Nah, seperti ada masjid, pendidikan islami, sekolah, atau rumah tahfiz, mungkin keamanan, teknologi, one gate system, kayak gimana? Apa ada standar khusus? Basic nih Pak Arif. Tentang non-muslim tadi. Oke, yang pertama, apakah non-muslim bisa memiliki rumah dengan skema sesuai syariah ini? Jadi kalau ditanya bisa, insya Allah bisa. Ini tapi tergantung kepada developernya. Bagaimana developer ini mendevelop suatu kawasan. Developer ini membolehkan non-muslim membeli rumah di tempatnya dia, di proyeknya dia atau tidak itu. Jadi sangat tergantung di developernya. Apakah bisa? Insya Allah bisa, karena syariah juga tidak menutup jual beli antara muslim dengan non-muslim. Rasulullah sudah pernah melakukan transaksi muamalah dengan orang Yahudi, orang non-muslim juga. Sehingga ini bukan sebagai batasan yang diharamkan di syariah untuk jual beli dengan non-muslim. Tergantung developernya saja. Dia developer membolehkan non-muslim masuk ke perumahan tersebut atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, bisa diulang tadi? Standarnya memang harus ada pasum masjid, pendidikan islami, tahfiz. Standar di DPS bukan? Ya, itu kembali lagi kepada developernya juga ya. Karena secara bisnis itu tetap mengikuti sunatullah. Jadi ketika kita sudah pastikan akad-akadnya sesuai syariah, untuk kita bisa mendeliver produk kemudian mendapatkan keuntungan dari bisnis kita itu juga harus sesuai sunatullah juga. Nah, sunatullahnya bagaimana si buyer ini, konsumen ini bisa tertarik untuk masuk atau bergabung di kawasan kita. Ya pasti kita cari fasilitas-fasilitas yang bisa menarik buyer tersebut untuk bergabung di tempat kita. Salah satu contohnya tadi betul, kita bangun masjid agar konsumen tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tempat ibadah. Kemudian kalau di lokasi kami, di lokasi kita di proyek-proyek di Bandung, kita selalu bikin itu masjid paket sama rumah tahfiz. Kenapa? Karena kita juga ingin keuntungan kita ini dibagi untuk kemaslahatan umat juga. Jadi rumah tahfiz ini sebagai rumah penghafal Quran, kita tarik anak-anak yatim dari lokasi-lokasi sekitar, dan keuntungannya juga bagi para penghuni di rumah kita, anak-anak mereka itu juga bisa dimasukkan ke rumah tahfiz tersebut. Sehingga selain menjadi penghuni, insya Allah nanti kita didik anak-anaknya itu menjadi penghafal Quran. Nah, ini kan luar biasa, menarik ini kan konsep ini. Dan ini tidak ada konsep di hunian yang lain ya, dengan konsep skema non-syariah. Nah, ini konsep-konsep yang menarik. Selain cara bayarnya mudah, tanpa riba, kemudian fasilitasnya juga menarik sekali. Jadi orang pasti membeli ke kita.
Itu sunatullahnya seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada developernya untuk masalah fasos fasum. Cuman memang ada kaidah-kaidah desain yang harus sesuai syariah. Misalnya toilet tidak boleh menghadap kiblat. Nah, hal-hal seperti itu harus kita penuhi. Kemudian kamar minimal 2 yang kita develop agar kalau ada anak juga bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya. Hal-hal seperti itu. Tapi untuk fasos fasum ya ini kita kembalikan kepada developernya untuk menarik bagaimana pembeli ini mau masuk atau membeli produk-produk mereka. Gitu kan. Ya, jelas ya pertanyaannya. Jawaban dari Pak Arif tegas juga. Mungkin dibatasi kali Pak Arif atau Pak Sekjen, kita batasi 3 pertanyaan terakhir saja kali ya. Karena kalau nggak dibatasin ini terus banyak bertanya. Biar nanti minggu depan lebih seru lagi gitu kan. Iya. Betul. Ya, karena nggak akan tuntas semuanya kalau dibahas. Mungkin saya pilih saja ya Pak Arif sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, yang pertama Pak Arif, bagaimana tips menjual properti syariah yang harganya di atas 1 miliar? Ini harus buka rahasia dapur dong saya ini. Ini materi khusus nih nanti. Agak panjang ini. Ya, sedikit bocoran aja. Yang kita lakukan sih nggak banyak sebenarnya. Ya kita tetap ikhtiar. Yang pertama kita tetap ikhtiar dunia dan ikhtiar langit juga yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan di proyek-proyek kita ya. Bocorannya itu aja itu Kang. Jadi nanti untuk detailnya seperti apa, insya Allah nanti bisa diperjelas lagi. Nanti insya Allah ada topik tentang marketing juga ya nanti ya Kang Wildan ya. Siap, boleh. Nanti kita lanjutkan. Intinya bahkan kemarin dapat bocoran ya. Soalnya banyak yang cash. Dasar banyak. Oke, ini kali ya strategi nih. Strategi ampuh apa yang menjadi developer properti syariah tumbuh dan berkembang berkaitan dalam hal bisnis proses tadi, ada KPL, KYG, dan KPR-nya ya. Jadi kan kita tidak menggunakan KPL, KYG, tapi kita bisa tetap tumbuh. Nah ini strategi ampuhnya apa nih kira-kira? Ya, tadi saya sempat baca juga dari senior saya nih, Ustadz Abu Bakar nih tadi menyarankan jangan pakai KYG. Siap Ustadz, nanti kita tampung itu. Cuman memang kenapa saya pakai KPL, KYG, dan KPR agar kita juga langsung mindsetnya, oh ya ini tentang istilah-istilah yang biasa digunakan di bank-bank umum, tapi khusus kita itu tanpa bank sama sekali. Jadi pemilikan lahannya itu tanpa bank, konstruksi rumahnya itu tanpa bank, dan KPR-nya juga tanpa bank. Hanya untuk menyadarkan kembali, sebenarnya kita ini sudah mendevelop bisnis model KPL, KYG, dan KPR-nya ini tanpa bank. Nah, strateginya apa? Yang ampuh. Nah, kita sudah kembangkan ini bisnis modelnya. Nah, ini kalau dijelaskan, saya sendiri waktu itu ikut kelas 8 kali pertemuan. Satu pertemuannya itu 8 jam, jadi hampir 2,5 bulan. Kalau saya disuruh merangkum dalam 5 menit agak kesulitan ini. Tapi DPS sendiri sudah mendevelop bisnis model ini dari 2012. Jadi sudah hampir 8 tahun ini bisnis model ini develop dan sudah sangat proven dan sudah banyak bukti proyek-proyek properti syariah membernya DPS ini sudah terbangun dengan baik ya rumah-rumahnya. Sudah hampir 500-an proyek di seluruh Indonesia ya. Betul. Jadi saran saya ikut kelasnya Pak Sekjen tuh, Pak Imut. Udah market share-nya kita udah lumayan ya. Tahun ini saja sudah hampir 8,5 triliun ya. Ya, betul. Nah, jadi memang ini udah diperhitungkan lah DPS di kancah nasional. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Arif. Ya, Pak boleh. Sekjen. Ya, terakhir mungkin ya, properti syariah kan tidak menggunakan asuransi. Bagaimana kalau terjadi resiko, misalnya kebakaran atau kematian, Ustaz? Ya, betul. Kita memang tidak pakai asuransi karena produknya nggak jelas ini asuransi ini. Apakah barang atau jasa gitu kan. Ya, jadi kita beli asuransi ini beli apa nih? Beli jasa atau beli barang? Ternyata tidak dua-duanya. Nah, kemudian juga secara rukun iman juga bermasalah. Kita menggantungkan ke nasib kita kepada perusahaan asuransi, bukan kepada Allah ya. Lalu bagaimana kita kalau ada terjadi
qadarullohnya ada musibah, kebakaran, atau misalnya ada meninggal. Nah, ini tergantung kembali kepada developernya ini. Jadi kita lihat kasus by kasus, itu bahkan ada salah satu contoh di project member kita, itu ada musibah yang mengakibatkan salah satu kepala keluarganya itu meninggal dunia. Lalu pewarisnya, ahli warisnya itu tidak mampu meneruskan. Nah, ini case by case kita lihat dari developernya. Nah, kebetulan developer ini malah memutihkan ini hutangnya. Jadi dibebas hutangkan ini, Kang. Nah, ini tidak bakal terjadi nih di dunia konven. Jadi enaknya di properti syariah itu begitu kita punya keuntungan, kita bisa memikirkan nih apakah keuntungan ini mau kita ambil kalau misalnya belum dapat ya, atau kita ikhlaskan atau kita sedekahkan ini kepada orang-orang yang terkena musibah. Nah, ini sangat banyak ini skema-skema yang bisa kita pakai di DPS untuk kalau misalnya ada musibah-musibah terjadi. Dan ini sudah ada mitigasi resikonya semua. Dan insya Allah tidak akan menjadi kerugian buat kita sebagai developer kalau misalnya kita seperti tadi ya, memutihkan angsuran tadi kalau misalnya terjadi masalah terhadap rumah yang sudah dibangun, kemudian terjadi musibah, kebakaran atau gempa bumi, kemudian ahli warisnya tidak bisa meneruskan. Ini banyak sekali skema-skema di DPS, mitigasi resikonya sudah ada, dan salah satu contohnya tadi diputihkan hutangnya. Gitu. Dan ini luar biasa ini, developer tersebut. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Nggak ada nih di konvensional. Kalau ada di konvensional disita dan macam-macam ya, tapi di syariah dibebaskan dari segala hutangnya. Mungkin seperti kadang itu, ada Pak bercandanya juga nih, Kang. Gimana, ada bercandanya juga. Jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa meneruskan, ada kepala keluarganya meninggal dunia, tidak bisa meneruskan, kemudian ahli warisnya ini kita tahu bahwa ini janda, masih cantik, belum punya anak, nah, developernya bisa menikahi itu nanti. Nah, ini nggak ada skemanya di konven ini. Lunas bukan ya hanya jadinya ya. Bukan hanya dilunasi hutangnya, dinikahi, dinafkahi seterusnya itu. Ya, itu nggak ada skema di konven itu. Ya betul, Masya Allah ya. Saya pun banyak studi kasus yang sama ya. Alhamdulillah. Inilah keberkahan di properti syariah ya. Jadi jelas memang ini bukan apa ya, bukan hoax atau apapun, dan ini terbukti gitu ya. Sudah terbukti dan sudah di 500-an project gitu, dan alhamdulillah jarang kita ngedenger ya project dari developer properti syariah atau dari ADPS gitu yang mangkrak. Kalaupun ini, karena kita ada kuncian-kuncian resiko yang kalau memang menjalankannya secara tertib harusnya sih bisa berjalan baik gitu ya. Gitu. Pak Arif, mungkin pertanyaan masih banyak ini yang bertanya, tapi kita batasi karena waktu. Sesuai Pak Sekjen, mohon maaf Pak Sekjen tidak bisa 1 jam. Ternyata 1 jam setengah kita harus dijalankan. Kesimpulan terakhir mungkin Pak Arif sebelum kita tutup. Ya, kesimpulan terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa bisnis ini bukan hanya masalah dunia saja. Jadi kita transaksi ini kan, kita itu kalau beli rumah itu kan kita tidak dihisap kalau nggak punya rumah, tapi kita dihisap saat jual beli rumahnya itu ada terkena ribanya. Sehingga kalau kita bisa menyediakan solusi perumahan dengan skema syariah tanpa riba bagi umat Islam yang membutuhkan perumahan, dan sangat banyak mereka itu membutuhkan perumahan yang dengan solusi syariah tanpa riba, ini merupakan sesuatu hal yang akan menjadi kebaikan kita, bukan hanya di dunia saja kita dapatkan keuntungan bisnisnya, tapi di akhirat juga kita menabung pahala yang jauh sangat besar, dan insya Allah ini ganjarannya sangat besar sekali. Sehingga ya saya sarankan kalau kita ingin berbisnis, maka jangan hanya mencari bisnis yang menguntungkan di dunia saja, tapi carilah bisnis yang menguntungkan dunia dan menguntungkan di akhirat juga. Insya Allah dengan konsep seperti itu teman-teman bisa mendapatkan berkah yang berlimpah ya. Amin. Insya Allah kalau bisa bergabung ya berkah berlimpah dari properti syariah. Itu Kang Gilang. Amin. Nah. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini banyak yang non-member juga. Mohon maaf Pak Arif. Jadi ini acaranya dibuka untuk umum. Biasanya kita acara DPS internal ya,
segalanya ABS dan lain-lain, rumah DPS dan lain-lain. Untuk internal mungkin untuk khusus acara kita di Humas atau malam minggu DPS terbuka untuk umum. Jadi memang pertanyaannya pertanyaan yang banyak dipertanyakan, belum ngerasain tesnya. Kesimpulan dari saya sih, mungkin kalau pengen lebih dalam, ya saya sarankan untuk bisa bergabung atau bisa sama-sama diskusi gitu, baik di teman-teman DPS di kotanya atau bisa juga ke pengurus, biar kita lebih puas gitu jawabannya. Apalagi di masa pandemi, di masa krisis ini, DPS dan ADPS terbukti gitu ya, kita terus malah meningkat, orang menurunkan targetnya, kita malah mencanangkan target baru untuk 1 juta unit rumah properti syariah di Indonesia. Mungkin kita berharap beberapa tahun bisa go internasional, mungkin kita ada program seperti itu yang bisa kita sharing kemana-mana gitu. Mungkin seperti itu Pak Arif, buat rekan-rekan semuanya, jika memang acara ini bagus, acara ini bermanfaat, acara ini baik, apakah bersedia untuk ikut di acara-acara selanjutnya? Kita akan coba juga meminta member-member yang lain untuk sharing-sharing gitu ya, baik dari member DPS atau dari luar non DPS untuk bisa dikolaborasikan bersama-sama gitu. Untuk sama-sama kita duduk bareng bersama-sama sinergi dan kolaborasi. Seperti itu mungkin dari pemerintahan, dari perizinan atau dari sesama asosiasi dan lain-lain gitu ya. Kita bisa sama-sama bersinergi. Acara ini bertujuan bukan untuk bukan pamer dan lain-lain, tapi membuka silaturahmi ke banyak orang, membuka pintu silaturahmi, membuka pintu sinergi, kolaborasi bersama-sama gitu. Biar sama-sama mengenal dan kita berkontribusi untuk negeri, bahwa DPS pun punya peran gitu ya, berkontribusi untuk negeri. Bayangkan sampai 500-an proyek, berapa ribu unit ya, berapa puluh ribu unit, angkanya bukan miliaran lagi, sudah triliunan. Berapa usaha yang terbuka dari adanya ADPS dan DPS ini kita kembangkan gitu. Dan ini sudah terbukti selama 12 tahun, saya pun merasakan, Pak Arif, Pak Sekjen dan lain-lain merasakan, dan mudah-mudahan sih bisa banyak kita bersinergi. Mungkin dari saya itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih banyak untuk Pak Arif, guru saya juga Ustadz Rosid, dan saya kembalikan lagi kepada MC untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Sekjen, saya serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wildan, Pak Arif Sungkar. Sharingnya luar biasa hari ini, alhamdulillah. Semoga 1 jam ini memang tidak cukup ya, sengaja memang waktunya nggak usah panjang-panjang, biar nggak cukup, biar penasaran, biar bisa ikut acara-acara selanjutnya. Nah, sebelum saya menutup acara, mohon Pak Arif saya minta bisa dibuka screen share-nya, atau saya jadikan host juga boleh. Silakan, sudah bisa. Oke, ini tadi ada banyak pertanyaan bagaimana cara bergabung di DPS. Baik teman-teman semuanya, tadi Kang Wildan sempat sampaikan ada banyak acara, sebenarnya ada banyak program yang ada di DPS untuk para membernya, tapi hanya ada 1 pintu. Nah, ini saya ingin sampaikan, atau saya sering menyampaikan, hanya ada 1 pintu teman-teman untuk menjadi member DPS. Pintunya apa? Teman-teman ikut mentoring bisnis DPS. Nah, ini ada mentoring bisnis DPS, kita adakan sebulan sekali ya, sebulan sekali. Kemudian sebelumnya kita juga ada Syariah Property Insight. Ini juga rutin sebulan sekali. Kalau Syariah Property Insight ini ada 3 sesi yang akan kita adakan. Kemudian mentoring bisnis DPS ini ada 8 sesi. Tadi mungkin bocorannya sudah disampaikan oleh Pak Arif dan juga Kang Wildan. Kemudian buat teman-teman yang marketing, kita juga punya wadahnya Forum Marketing DPS. Silakan bisa bergabung untuk menjualkan proyek-proyek yang ada di bawah DPS atau ADPS atau member-member DPS. Kemudian ya selanjutnya tentu acara kita yang insya Allah selalu akan kita nantikan setiap malam minggunya, yaitu acara malam mingguan bersama DPS yang insya Allah selalu ditemani oleh Kang Wildan ini sebagai host.
selaku Humas DPS. Nah, untuk informasi acaranya silakan hubungi DPS Information Center ya, 0812 21 800 200 atau kontak person yang teman-teman sebelum ini mungkin juga mengontak nomor ini ya sama, atau yang belum punya nomornya silakan disimpan 0812 21 800 200 untuk mendapatkan informasi acara tadi SPI Syariah Property Insight selanjutnya dan juga mentoring properti syariah yang diselenggarakan oleh DPS. Itu mungkin Kang Wildan. Pak Arif, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semuanya yang sudah hadir sampai akhir acara juga saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan hadir lagi di malam mingguan bersama DPS di minggu depan dan mudah-mudahan kita juga akan didatangkan, akan banyak lagi peserta dari teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, saya cukupkan. Kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin semua Pak Sekjen, semua teman-teman yang bergabung, Kang Wildan, Ustadz Rosid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya end meeting.